Mari kita baca bersama Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mulai. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita ada di sini bersuka cita karena ada yang berhari ulang tahun dalam usia yang ke-19 tahun. Anak adalah harta dalam keluarga. Mendidik anak dengan baik itu punya dampak positif. Sebaliknya, kalau mendidik anak tidak baik, dampaknya negatif. Bagi keluarga yang merayakan ulang tahun seperti ini, kita ibadah seperti ini, itu sesungguhnya bagian dari didikan keluarga terhadap anak. Sebab ketika orang berhari ulang tahun, ada banyak cara orang merayakan hari ulang tahun. Ada yang mengadakan pesta pora, kemudian banyak orang yang diundang, tetapi ibadah seperti ini terabaikan. Jadi di sebuah gedung yang mewah, orang-orang diundang, yang diutamakan adalah pestanya, bukan ibadahnya. Nah, kalau kita beribadah seperti ini, itu sebenarnya bagian didikan terhadap yang berhari ulang tahun. Dengan merayakan hari ulang tahun seperti ini, kita memberitakan satu hal. Nafasmu itu sumbernya dari Tuhan. Kalau engkau hidup, itu karena Tuhan masih berbelas kasihan. Kalau Tuhan cabut nafasmu, tidak ada kehidupan. Jadi, di saat kita bernafas, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Masih ingat Kejadian 2 ayat 7 ketika Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan dari apa? Debu tanah. Nah, apakah ketika manusia dibentuk dari debu tanah, dia langsung menjadi manusia? Tidak. Dia menjadi manusia ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam dirinya. Jadi kehidupan itu sumbernya dari Tuhan. Tanpa nafas, tidak ada kehidupan. Jadi kalau sekarang kita bernapas, ingat ujung nafasmu adalah Tuhan. Sebab Dia yang menghembuskan nafas itu sehingga kita tetap hidup. Nah, di saat kita merayakan hari ulang tahun seperti ini selalu diingatkan, dikotbahkan kepada kita, terlebih kepada yang berhari ulang tahun. Bahwa engkau boleh berhari ulang tahun itu karena Tuhan berbelas kasihan, memberikan nafas itu kepadamu. Saat ini mari kita belajar dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kitab Ibrani itu 13 pasal dan 303 ayat. Ini ditulis tahun 69 Masehi. Penulis tidak menyebutkan namanya. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus, Galatia, Efesus, Filipi, di pasal 1 ayat 1 dan 2 itu biasanya diperkenalkan nama dari Paulus kepada jemaat. Tapi kalau kita baca kitab Ibrani pasal 1, tidak disebutkan siapa yang menulis kitab ini dan kepada siapa penulis mengalamatkan tulisannya ini. Nah, petunjuk yang didapat hanya satu, bahwa nama kitab ini adalah Ibrani. Ibrani itu kata lainnya Israel. Jadi ini dialamatkan kepada orang Israel yang berada di perantauan. Kita tahu bersama umat Israel menganut agama Yahudi. Jadi surat ini dialamatkan kepada orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi. Mereka berada di perantauan dan penulis surat ini menulis surat ini kepada mereka agar mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab kitab Ibrani itu mengajarkan kepada kita konsep yang benar tentang kemuliaan Kristus. Nah, dari pasal 1 kita membaca Yesus itu disebut lebih besar dari malaikat. Mengapa sampai penulis kitab Ibrani menyampaikan seperti itu?
Karena di zaman itu ada penyembahan kepada malaikat. Jadi kitab ini mau mengatakan, malaikat yang kamu sembah itu di bawah Kristus. Yesus Kristus itu lebih berkuasa dari malaikat. Kalau kita melihat pasal 3, disebutkan di sana, Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Siapa itu Musa? Pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Musa itu tokoh besar. Musa itu orang yang disanjung oleh bangsa Israel. Nah, dengan menyebut Yesus lebih tinggi dari Musa, kitab Ibrani ini sesungguhnya mengatakan bahwa Yesus itu mulia. Yesus itu lebih besar dari Musa yang selama ini diagungkan oleh bangsa Israel. Kalau kita lihat pasal 4, disebutkan di sana, Yesus adalah imam besar. Imam besar. Kalau imam besar itu di mana DP tampak? Imam besar. Bait Allah Yerusalem. Nah, di zaman itu yang namanya imam besar, dia adalah penghubung antara manusia dan Allah. Jadi di zaman dulu kalau orang datang ke bait Allah, orang tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Cuma imam besar yang boleh masuk. Jadi bait Allah itu terbagi 3. Dia halaman itu yang disebut pelataran. Kemudian masuk ke dalam ruangan itu namanya ruang kudus. Cuma imam yang boleh masuk di situ. Baru dari ruang ini berikutnya adalah ruang maha kudus. Yang diyakini Tuhan Allah berdiam di situ. Tuhan Allah tinggal di situ. Nah, kalau kita punya masalah, punya pergumulan, tidak bisa langsung berdoa kepada Allah. Harus melalui imam. Harus melalui imam. Jadi imam itu yang nanti membawa pergumulan kita ke ruang kudus, dan dia menyampaikannya kepada Allah yang diyakini di ruang maha kudus. Pertanyaan kita sekarang adalah, kalau sekarang apakah kalau berdoa harus melalui pendeta? Ataukah orang seboleh langsung berdoa kepada Tuhan Yesus? Ya, harus lewat pendeta atau boleh langsung kan? Mengapa? Itulah pentingnya kedatangan Yesus ke dunia. Waktu Yesus mati, apa yang terjadi di bait Allah? Tabir bait suci terbelah 2. Jadi ruang maha kudus itu terbelah 2. Sehingga siapapun boleh jumpa Allah melalui Tuhan Yesus. Jadi dulu sejak peristiwa Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak itu orang berhubungan dengan Tuhan rusak. Lalu Tuhan mengutus para nabi menyampaikan kebenaran, tetap manusia memberontak melawan Tuhan. Puncaknya firman itu menjadi manusia dan itu adalah Yesus. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan dia mengorbankan dirinya menjadi korban penebus dosa bagi kita. Jadi sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang harus dihukum. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kutuk dosa itu semua ditimpahkan kepada Yesus. Dia menjadi korban penghapus dosa ketika dia disalibkan di bukit Golgota. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa penekanannya di situ? Percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal atau sorga yang dijanjikan itu bukan soal nanti. Tapi sekarang, ketika kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kekal itu menjadi milikmu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau tidak binasa berarti selamat. Nah, inilah kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Beriman Yesus, engkau pasti diselamatkan oleh Yesus. Yesus telah menjadi imam besar. Dalam Ibrani pasal 4, dia telah menjadi imam besar.
Artinya dialah yang menjembatani manusia yang berdosa dengan Allah. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, jangan langsung amin. Diakhiri dengan kalimat, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena kita tidak bisa jumpa Bapa Surgawi kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini penting menjadi kesadaran kita, sehingga dimanapun kita berdoa, akhirilah doamu dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia menjadi imam besar, dia yang menjembatani kita dengan Tuhan. Nah, karena itu penting sekali kita beriman. Nah, apa itu iman? Mohon dibacakan Ibrani pasal 11 ayat 1. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama dasar, yang kedua bukti. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan, dasarnya adalah iman. Kalau kita ingin bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti itu adalah iman. Sesuatu yang tidak kita lihat, buktinya adalah iman. Surga itu ada atau tidak? Itu iman yang bisa menjawabnya. Jadi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dalam bacaan kita saat ini, dalam ayat 5 disebutkan tentang iman Henok. Iman Henok, karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Nah, Henok ini siapa? Kalau kita membuka Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai 24, Henok ini adalah anak dari Yared. Tapi Mamadang tidak disebut. Mengapa? Karena dalam silsilah orang Israel cuma laki-laki yang disebut. Nama perempuan tidak disebut. Itu budaya di Israel. Maka kalau 4 orang, ada nama laki-laki, ada nama perempuan, kan? Suami, istri melahirkan anak ini. Tapi kalau di Israel, cuma nama laki-laki yang disebut. Nah, Henok ayahnya adalah Yared. Nah, bagaimanakah iman Henok ini? Mari kita buka Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24 hingga yang ke-27 berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sebab Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Dari bacaan ini jelas bagi kita siapa Henok. Dia anak dari Yared. Kemudian dia hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Mengapa? Dia diangkat oleh Allah ke surga. Jadi manusia yang tidak mengenal kematian itu Henok. Dia tidak mati. Dia diangkat oleh Allah ke surga. Mengapa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Yang dalam kitab Ibrani tadi disebut, dia hidup berkenan kepada Allah. Dari sini jelas bagi kita betapa pentingnya hidup beriman itu. Dan itu dicatat dalam ayat yang ke-6. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. Mulai. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada 2 hal penting di situ. Yang pertama, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu dulu. Percaya Allah itu ada.
Di kita kampung dulu pernah terjadi pertengkaran di rumah. Biasa kan? Namanya suami istri tidak mungkin tidak ada pertengkaran. Dia masalah cuma satu. Ini suami tidak setuju kalau istrinya itu terlalu lama di tempat ibadah. Karena itu, suatu ketika dia selarang, ini boleh pergi tanpa ibadah. Nah, akhirnya istrinya mengalah, dia tetap di rumah. Pada hari itu juga suami itu pergi ke kebun. Ketika dia pergi ke kebun, begitu dia mau melangkah, kelapa jatuh di depan dirinya. Kalau dia melangkah satu langkah, memang kena di kepala. Tapi begitu dia baru melangkah, kelapa so jatuh. Apa yang dia buat? Dia ambil itu kelapa. Dia bawa ke rumah. Dia perlihatkan kepada istrinya. Lalu dia bilang apa? Tuhan itu kote ada. Tuhan itu ada. Itu yang dia bilang. Jadi dia mempercayai Tuhan ketika dia akan mengalami musibah. Nah, banyak kali orang seperti itu. Ketika hidupnya nyaman, tentram, dia melupakan Tuhan. Dia pandang enteng dengan Tuhan. Nanti kalau ada musibah, ada bencana, baru ingat. Di saat gunung ruang belum meletus, nyana ada dia di gereja. Tapi ketika gunung ruang meletus, ada dia di gereja. Jadi acap kali bencana seperti itu membuat orang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Nah, beriman berarti mempercayai Allah itu ada. Dan yang kedua, disebutkan dalam ayat yang ke-6, beriman itu mempercayai bahwa Allah memberi upah. Kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau mau cari Tuhan, jangan setengah-setengah. Nyana mudah apa DP upah itu. Mencari Tuhan harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Baru dapat upah. Nah, firman Tuhan di sini dibilang, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia akan mengalami kehidupan seperti Henok. Memasuki sorga yang kekal itu. Nah, saudara sekalian, Henok hidup bergaul dengan Allah. Bergaul artinya apa? Batamang, bersahabat dengan Allah. Jadi ketika bangun tidur, apa yang pertama dicari? Tuhan. Biar cuma satu kalimat, Tuhan terima kasih, saya sudah dijaga saat tidur, sekarang saya mau bekerja, berkati. Amin. Biar cuma satu kalimat seperti itu penting, itu artinya kita mengingat Tuhan. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, jelas bagi kita bahwa Henok adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat yang dia terima pertama adalah sorga. Dia langsung diangkat ke sorga. Ini peristiwa yang ajaib. Kalau orang sementara ibadah seperti ini, kemudian Bapak ini tiba-tiba hilang, dia naik ke sorga, itu kan ajaib. Nah, Henok itu diangkat ke sorga oleh Allah. Karena apa? Dia setiap hari dia bekerja bergaul dengan Allah. Jadi kalau menjalani kehidupan yang bergaul dengan Allah itu sederhana. Di saat mau pergi di laut, biar cuma satu kalimat, Tuhan berkati saya. Amin. Mau pergi di kabong, ucapkan satu kalimat doa kepada Tuhan. Itu adalah tanda bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Jadi berdoa itu tidak harus panjang-panjang seperti orang Farisi. Tidak. Kita menyapa Tuhan, Tuhan engkau sungguh baik, terima kasih, berkati saya hari ini. Itu sudah doa. Ya, itu sudah doa. Doa itu kan komunikasi. Nah, komunikasi itu biasa saja. Jadi jangan buat doa itu sulit hanya karena kita mengingat, oh doa itu mesti panjang. Tidak. Masih ingat doa Bapa kami? Doa Bapa kami panjang atau pendek? Pendek. Nah itu tuh doa. Singkat, padat, jelas. Nah, berkat Henok yang pertama adalah dia diangkat ke sorga. Dia mewarisi sorga. Berkatnya yang kedua, lihat di Kejadian 5 tadi. Ayat 22, Henok memperanakan siapa di sini? Henok memperanakan Metusalah. Berapa umur Metusalah? Ayat 27. Berapa? 969 tahun. 969.
Itulah manusia yang terpanjang umurnya di dunia ini. Sampai saat ini, tidak ada manusia yang mencapai umur ini. Metusalah punya umur yang panjang. Nah, ini berkat dari orang yang bergaul kepada Allah. Henokh masuk surga, anaknya diberikan umur panjang. 969. Jadi umur panjang itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia pasti keturunannya akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan salah satu berkat Tuhan adalah umur panjang. Jadi dua berkat yang diterima oleh Henokh. Pertama, dia memasuki surga. Dan yang kedua, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Jadi jelas, surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang beriman. Dan umur panjang itu ada di bawah tangan perkasa Tuhan. Nah, jika demikian adanya, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita. Seperti Henokh bergaul dengan Allah. Dan Tuhan Yesus so bilang itu, kamu bukan lagi hamba, kamu itu sahabat. Nah, di mana itu? Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Yohanes 15 ayat 14 hingga yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, Yesus menyebut, kamu adalah sahabatku jikalau. Jadi disebut sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita ini adalah sahabat Allah. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita sahabat. Itu yang harus diajarkan kepada semua orang, terlebih yang berhari ulang tahun. Dia bukan lagi hamba, dia adalah sahabat ketika melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab umur panjang itu ada di bawah kemahakuasaannya. Jadi bacaan kita saat ini sesungguhnya mengingatkan kita. Kita selamat, kita beroleh surga kalau kita beriman. Dan orang yang beriman selalu bersahabat dengan Allah. Orang yang bersahabat dengan Allah adalah orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Itulah didikan bagi anak-anak ketika anak berhari ulang tahun dan kita merayakannya dalam ibadah seperti ini. Kita sedang mendidik anak, mengingatkan dia bahwa ulang tahun itu boleh terjadi karena Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepadanya. Berbahagialah orang yang selalu mengingat Tuhan, bergaul dengan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Amin.